hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Nah, adik-adik, tadi di depan ada pemberitahuan kalau yang berkerinduan untuk mengisi pujian. Adik-adik boleh direkam terus dikirim di kakak layar di WA kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik juga yang mau punya pokok doa yang pengen didoain bersama-sama juga boleh dikirimkan ke kakak kelasnya masing-masing ya. Nah, hari ini juga kita nggak berdua dan Kak Indra doang, Kakak Villa. Ada Kakak Tasya dan Kakak Cynthia yang akan memberitakan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong Kak, Ya, kenapa kita pakai ulos ya? Hari ini kenapa kita beda ya? karena hari ini Kita mau ngerayain hari apa? Pentakosta. Hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdiri dulu ya Kak ya. Oh iya dong, kita berdiri semuanya. Adik-adik berdiri. Udah berdiri semuanya belum ya? Belum pada berdiri, kita mau berdiri dulu. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Siap ya? Dengerin musiknya. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kakak kalian berdoa ya Kak? Oke, siap berdoa, tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami siap untuk beribadah pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu hari demi hari ya Bapa. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Villa udah capek belum? Belum. Nah, kalau gitu kita masih berdiri kan? Oke. Kita mau nyanyi Allahku besar. Siap ya, kita dengerin musiknya. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan Kakak Rere. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa dulu ya Kak? Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, kita dengerin musiknya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
selamat pagi. Hari ini Kakak Tasya yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya Alkitabnya udah disiapin? Nah, boleh disiapin dulu Alkitabnya. Nah, hari ini kita mau baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Udah disiapin ayatnya semua? Nah, tapi sebelumnya Kakak Tasya mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau baca sama-sama, tapi Kakak Tasya hari ini hanya baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya, Kakak Tasya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, itu firman ayat kita hari ini. Nah, coba Kakak Tasya mau kita sama-sama tebak ya, adik-adik tebak. Kakak Tasya mau sebutin huruf-huruf. Nanti adik-adik coba tebak kira-kira katanya apa ya, khususnya buat adik-adik balita yang mungkin yang sudah bisa baca, coba tebak ya. Ada huruf P, ada huruf E, N, T, A, K, O, S, T, A. Nah, coba adik-adik yang bisa baca, kira-kira katanya apa ya dari huruf-huruf yang tadi Kakak Tasya sebutkan? Wah, hebat. Katanya itu Pentakosta. Kita coba sebutin sama-sama ya. Pentakosta. Nah, adik-adik, apa sih itu Pentakosta? Nah, Pentakosta itu hari yang istimewa adik-adik. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada hari Pentakosta waktu itu? Kita mau tonton sama-sama ya, apa sih yang terjadi? Coba kita cek videonya ya sama-sama, silakan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang.
Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik tadi sudah tonton videonya. Nah, waktu itu adik-adik banyak orang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari panen gandum. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Mereka juga berkumpul di suatu tempat. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ada bunyi turun dari langit, bunyi seperti tiupan angin keras. Coba kalau tiupan angin keras itu gimana? Coba kita tiup. Wah, anginnya keras adik-adik. Lalu tiba-tiba nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Seperti gambar yang kakak Tasya pegang ini. Lalu lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada para murid dan orang-orang yang percaya itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ada mujizat yang terjadi adik-adik. Para murid Tuhan Yesus tadi dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka bisa berbicara dengan bahasa yang bukan dari bahasa mereka sendiri. Dan akhirnya adik-adik, mereka pun berani untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh tempat. Dan hebatnya lagi adik-adik, saat itu orang-orang pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya sampai 3.000 orang. Banyak ya adik-adik, tidak bisa dihitung pakai jari. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat videonya, terus kita udah dengar cerita tentang turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adik-adik adalah Roh Tuhan yang akan menjadi penolong yang bisa menolong adik-adik dan kakak lain juga, semua orang yang percaya Tuhan Yesus itu sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adik-adik akan menolong kita supaya dapat menjadi anak Tuhan yang
taat pada firman Tuhan dan melakukan hal yang benar dan hal yang baik. Nah, adik-adik, tadi seperti para murid yang akhirnya berani memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang karena ada pertolongan Roh Kudus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus juga memberitakan firman Tuhan. Kita tidak boleh takut, tidak boleh malu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena seperti yang kakak bilang tadi, ada Roh Kudus yang pastinya akan menolong dan membantu adik-adik. Nah, gimana sih Kak caranya kita memberitakan firman Tuhan? Nah, salah satunya itu adik-adik, yaitu dengan melakukan kasih. Nah, kasih itu apa Kak? Kasih itu sayang. Kasih itu artinya kita mau menyayangi orang lain. Caranya yaitu dengan kita mau menolong. Menolong siapa saja yang ada di sekitar kita. Menolong mama papa di rumah. Kalau misalkan mama sama papa minta bantuan untuk bantuin beresin rumah misalnya, adik-adik harus bantu ya. Lalu mau juga menolong teman-teman yang sedang kesusahan, misalkan adiknya atau kakaknya mau dibantuin untuk belajar bersama. Nah, adik-adik juga harus mau menolong. Lalu adik-adik juga bisa menolong dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik masih ingat aktivitas beberapa minggu lalu tentang menabung? Nah, kira-kira adik-adik masih rajin menabungnya? Adik-adik harus tetap menabung ya, karena rencananya tabungan adik-adik itu akan dibagikan kepada orang-orang Kristen yang ada di desa Ciwangun di Kabupaten Subang. Nah, rencananya itu akan kita bagikan di bulan Juni. Jadi adik-adik harus tetap rajin menabung ya. Nanti tabungannya akan kita kumpulkan dan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, tadi itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu malu. Adik-adik harus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus yang akan menolong adik-adik. Oke? Siap semuanya adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang? Siap? Hebat! Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat Pentakosta. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini judulnya adalah menabung untuk kebaikan. Aktivitas hari ini sebenarnya melanjutkan aktivitas kita waktu bulan April yang lalu, yaitu menabung untuk kebaikan. Nah, adik-adik semua sudah menabung bukan? Kita sudah pernah buat celengan untuk menabung untuk kebaikan. Nah, diisikan celengannya. Nah, sekarang tabungan kita akan kita tambahkan lagi, sehingga tabungan kebaikan kita nanti akan kita kumpulkan dan rencananya akan kita sumbangkan untuk jemaat gereja di Desa Ciwangun, Kabupaten Subang pada bulan Juni nanti. Nah, jangan lupa ya adik-adik diisi terus ya tabungannya, dan nanti informasi
tentang pengumpulan tabungannya akan diberikan di grup WA kelas masing-masing. Nah, buat adik-adik yang waktu bulan April kemarin tidak ikut sekolah minggu sehingga tidak membuat tabungan, atau tidak membuat celengan, nah sekarang adik-adik bisa mulai dengan membuat celengan dari barang bekas. Boleh kaleng, boleh kardus susu, boleh bekas minuman kaleng, botol minuman, dan lain sebagainya. Ya, kemudian jangan lupa diisi celengannya, ya, sehingga kemudian nanti bisa kita sumbangkan untuk jemaat di Desa Ciwangun. Oke adik-adik, selamat menabung. Nah, adik-adik udah denger ya firmannya tadi. Firmannya tadi itu tentang Roh Kudus. Jadi, kalau Roh Kudusnya ada di dalam kita yang anak-anak Tuhan yang percaya, kita harus membuat orang lain mengenal Tuhan Yesus. Caranya dengan cara apa, Kak? Dengan cara berbuat baik, terus berbagi, dan juga kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik. Nah, tadi ada disebut buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada 9. Kita mau nyanyiin ya, Kak ya? Ya, kita mau Coba nyanyi yuk dulu. kita nyanyiin. Dengerin musiknya ya, musik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita nyanyi sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Kau sudah membuat kami mengenal lagi tentang Roh Kudus Tuhan melalui hari Pentakosta yang kami peringati hari ini tanggal 23 Mei 2021. Kami bersyukur Tuhan bahwa berkat Tuhan menyertai kami semua sehingga kami beroleh berkat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Kami mendapat penolong, kami mendapat penghibur, kami mendapat pengingat tentang perbuatan-perbuatan kami yang baik ataupun jahat melalui Roh Kudus Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menyertai setiap orang, menyertai ayah, ibu kami, juga adik-adik, saudara-saudara, dan juga kakak-kakak pelayan yang berpelayanan, juga para pendeta di gereja, dan juga para presbiter, dan juga para pekerja-pekerja di gereja. Supaya Roh Kudus Tuhan menyertai mereka dalam setiap pelayanan, di mana kami diminta untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur kalau Roh Kudus Tuhan menyertai kami juga di masa pandemi, sehingga kami dapat dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas walaupun di rumah saja. Biarlah Tuhan Yesus juga mau memberikan kami hikmat supaya kami bisa mentaati setiap peraturan pemerintah dan menjalankannya agar semua orang tidak tertular ataupun tetap sehat dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati adik-adik kami yang akan ujian akhir semester. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka untuk belajar, dan teman-teman kelas 6 yang juga sudah sebagian ujian untuk masuk ke SMP. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong setiap dari kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami butuh pertolongan Roh Kudus di dalamnya. Inilah doa kami ya Tuhan.
Juga berdoa untuk kegiatan, aktivitas rohani anak yang akan kami adakan secara virtual di minggu liburan nanti. Di bulan Juli, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kakak pelayan menyiapkannya supaya kami bisa mengikuti setiap kegiatan ARA dengan baik satu persatu dan kami lebih mengenal firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Yang sakit Kau lawat, yang sedang sedih Kau hiburkan, karena Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, dititipkan ke papa dan mama untuk diantarkan ke gereja. Atau adik-adik juga boleh transfer dengan rekening di bawah ini, atau scan barcode juga ya, ada di bawah ini. Adik-adik boleh lihat. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan melimpah berkat untuk kami ya Bapa. Sekarang kami memberikan sedikit untuk dapat membesarkan dan membangun gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
ini terutama dengan apa Kak? Buah-buah roh Buah roh harus ingat semua. harus dihafal. Nah, sebelum kita mau pulang dan kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau nyanyi dulu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita dengerin musiknya. Ya, adik-adik, sekarang sebelum ibadahnya kita tutup, kita mau berdoa semuanya lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, baik itu sekolah ataupun yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan Engkau mau menjaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak.